Hello everyone, di video kali ini Mama Aris akan membuat ayam goreng bumbu lengkuas yang disajikan dengan sambal hijau dan kremesan yang super periuk dan dijamin renyah sampai lama. Ayam goreng ini sering kita jumpai di rumah makan Padang. Kalau di kota Padang sendiri, ayam ini namanya ayam lengkuas yang disajikan dengan sambal lado Padang. Setelah menonton video ini, kalian tidak perlu repot-repot harus pergi ke rumah makan Padang lagi ya. Kalian bisa memasaknya sendiri di rumah. Atau kalau kalian ingin berbisnis di bidang kuliner, ini bisa jadi rekomendasi yang tepat loh. Gimana? Tertarik untuk mencobanya? Untuk resep lengkapnya sudah Mama cantumkan di description box. Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui cara membuatnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya agar Mama Aris semakin semangat berkreasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wow, I'm absolutely excited to share this recipe to everyone because it's one of delicious Indonesian food which has a lot of herbs and spices. Of course, you should try it at home. And now, just check it out. At the first, siapkan 1 kg ayam. Bebas ya, mau bagian paha atau dada, it's up to you. Selanjutnya, siapkan 1 liter air, 200 gram lengkuas. Ini saya pakai batang yang muda. Selanjutnya, siapkan 3 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 2 batang serai, 10 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 5 lembar daun jeruk, dan 5 lembar daun salam. Lalu 2 butir telur, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok teh ketumbar, dan 1 sendok teh lada hitam bubuk. Kemudian 5 buah kemiri goreng, serta 1 sendok makan gula pasir. And for the next, parut lengkuas seperti ini. Kemudian haluskan bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan kemiri seperti ini. Juga serai yang digeprek. Langkah selanjutnya, masukkan ayam ke dalam panci, lalu baluri ayam dengan bumbu yang telah dihaluskan sebelumnya. Namanya emak-emak ya kan, suka nggak ikhlas kalau nyisain bumbu begini. Oke, lanjut. Kemudian tambahkan garam, kaldu bubuk, ketumbar, dan lada hitam bubuk. Kemudian pijat ayam perlahan agar semua bumbu meresap. And for the next, campurkan lengkuas yang telah diparut sebelumnya. Ratakan hingga ke seluruh permukaan ayam. Lalu tambahkan daun jeruk dan daun salam yang disobek-sobek serta serai yang telah digeprek. Fungsi daun jeruk dan daun salam disobek-sobek seperti ini agar aromanya nanti lebih meresap. Kemudian tuang airnya, lalu tutup panci. Jangan lupa nyalakan api kompornya ya. Dan masak air hingga air kuahnya surut. Wah, uap kuahnya sampai mengebul kemana-mana nih. Otomatis wanginya juga bakal bertebaran kemana-mana. Haha, seriusan ini sedap banget. Jadi nggak sabaran pengen segera icip-icip ya. Jangan lupa aduk sesekali agar ayamnya matang merata. Lalu tutup panci kembali. Kemudian segera matikan api kompor apabila kuah ayamnya telah agak surut seperti ini dan bumbunya telah meresap sempurna ke dalam ayam hingga ke sela-selanya. Diamkan ayam beserta sisa kuahnya hingga hangat dan uapnya menghilang. Lalu pindahkan ayam ke wadah lain. Langkah selanjutnya, kita sisihkan daun jeruk, daun salam, dan serai dari bumbu yang telah matang. Dengan begitu, akan lebih memudahkan kita untuk memisahkan antara bumbu dan air kuahnya dengan penyaring seperti ini. Untuk sisa kuahnya jangan dibuang dulu ya. Ini bisa kita gunakan untuk bahan membuat kremesan yang super periuk nantinya. Sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, kocok terlebih dahulu telurnya. Lalu baluri ayam dengan telur yang telah dikocok sebelumnya hingga ke sela-sela permukaan ayamnya sambil ditekan pelan-pelan. Lakukan hingga semua ayam terbaluri telur. Nah, ini sudah jadi dan siap untuk digoreng. Langkah selanjutnya, goreng ayam hingga kuning kecoklatan atau golden brown dengan minyak yang benar-benar panas agar hasil gorengannya crispy dan garing. Goreng dengan tekanan api kompor cenderung sedang selama beberapa menit. Jangan lupa balik ayam cukup 1 kali saja agar tidak terlalu banyak menyerap minyak. Jika sudah selesai menggoreng ayam, lanjut goreng bumbu lengkuas ungkep yang telah disaring sebelumnya hingga kecoklatan lalu ditiriskan. Wah, warnanya cantik sekali kan? Selanjutnya kita akan membuat sambal hijau. Siapkan aneka cabai hijau sesuai selera,
1 buah tomat hijau ukuran sedang, 10 siung bawang merah, dan 2 siung bawang putih. Lalu 1 sendok teh perasan jeruk nipis. Jangan lupa sejumput garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Selanjutnya haluskan cabai, tomat, bawang merah, dan bawang putih yang telah direbus sebelumnya. Lalu goreng bahan sambal dengan minyak goreng panas secukupnya di atas api kompor cenderung sedang. Tambahkan gula pasir, garam, dan kaldu bubuk, lalu aduk hingga semua bahan tercampur merata. Jangan lupa tuangkan perasan jeruk nipis, lalu aduk merata lagi. Tunggu beberapa saat lalu matikan api kompornya. Selanjutnya kita akan membuat kremesan super kriuk. Siapkan 130 gram tapioka, 2 sendok makan maizena, 1 butir telur, 1 sendok teh kaldu bubuk, sejumput garam, 500 ml kuah ayam ungkep, dan 1 sendok teh baking powder. Campurkan kuah ayam ke semua bahan kecuali baking powder, lalu aduk merata. Lalu saring adonan agar tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil. Lalu tambahkan baking powder dan aduk hingga merata kembali. Lalu sisihkan. Siapkan botol mineral, bolongi tutupnya antara 4 hingga 6 titik kecil, tuang adonan kremesan ke dalam botol dan siap untuk digoreng. Kurang lebihnya seperti inilah penampakannya. Panaskan minyak goreng dengan tekanan api kompor cenderung kecil. Setelah minyak panas, tuang adonan dengan gerakan melingkar. Tunggu hingga buihnya agak menyusut, lalu lipat seperti di video ini. Lakukan hingga semua adonan habis. Jika sudah kecoklatan seperti ini, langsung tiriskan. Jangan sampai gosong ya, karena teksturnya ketika diangkat memang agak sedikit lunak, namun ketika dingin akan menjadi crispy atau renyah. Voila! Lengkuas chicken, a special of traditional Indonesian food, is ready to be served with sambal hijau and kremesan. As you can see, it's so delicious because it has a lot of grated glengel. It's a kind of herbs and spices in Indonesia. And exactly dengan penampilan warna ayamnya yang golden brown semakin menambah kelezatan cita rasanya. Buat teman-teman yang sedang bingung menentukan ide usaha di bidang kuliner, ini bisa jadi salah satu menu yang direkomendasikan untuk kamu, khususnya bagi teman-teman yang ingin membuka usaha warungan ataupun resto. Kalau mau dibikin konsep bisnis online food pun, dengan kata lain tanpa buka warung tapi open order melalui aplikasi online tetap berjalan, ini juga bisa loh. Jadi referensi menu hajatan atau nasi kotak juga oke. Tinggal ditambahkan sedikit lalapan saja, tentu akan menjadi lebih mantap. Wah, penampakan sambal hijaunya juga seger banget ya. Yang hijau, yang hijau, yang hijau. Bentuk remesannya alhamdulillah sudah pas ya. Padahal ini pertama kalinya saya bikin sendiri di rumah. Yang penting apinya jangan terlalu besar agar tidak mudah gosong. Disajikan dengan nasi hangat pasti akan jauh lebih nikmat. Uluh-uluh penampilannya. Bener-bener deh, saya sudah gak sabaran pingin mencicipi rasanya. Perpaduan antara ayam goreng, nasi hangat, orak-arik bumbu lengkuas, dan kremesan yang super kriuk, amboy, bisa dibayangkan ya kelezatan cita rasanya. Dijamin bakalan pingin nambah porsi lagi dan lupa kalau sedang diet. Menurut saya, ini rasanya sudah pas untuk selera saya. Teman-teman yang tidak terlalu suka pedas, porsi cabenya boleh dikurangi. Atau malah ada yang suka pedas pakai banget, silakan, bisa diatur sendiri ya takaran cabenya. Tekstur ayamnya ini juga sangat empuk, karena ketika proses ungkep, takaran airnya lebih banyak dan dimasak hingga benar-benar hampir surut. Bumbunya juga meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Ini mantap dan terbaik. Teman-teman silakan mencobanya di rumah ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk resep kali ini. Happy trying at home. Bye-bye.